Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku petani cerdas Indonesia dimanapun berada, ketemu lagi dengan channel saya Petani Cerdas Gania. Kali ini kita bicara masalah tanaman paprika ya, yang diserang oleh thrips. Itu kita lihat di bunganya ada thrips yang hitam-hitam, itu thrips itu. Tonton sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk tanaman paprika, keberadaan bunga ini sangat penting ya, sangat berarti ya. Karena bunga ini akan menentukan produksi daripada pohon paprika ini, cabai paprika ya. Nah, tanaman paprika itu satu pohon bisa menghasilkan 2-3 kilo ya. Nah, tapi kalau bunganya rontok gugur oleh karena diserang oleh thrips, maka itu akan terjadi kegagalan pembentukan buah. Petani paprika ini sudah demikian susah payah ya merawat tanamannya ya, untuk bisa berproduksi 2-3 kilo per pohon. Jadi kalau saya diserang oleh si thrips ya bunganya, itu bunganya akan gagal membentuk buah ya, sehingga produksi bisa di bawah 2 kilo ya, akan rendah gitu. Nah, ini akan merugikan daripada si petani paprika itu. Oleh karena itu si thrips ini harus segera diatasi. Nah, untuk mengatasi atau mengendalikan kutu daun ya, thrips apit dan kutu kebul di tanaman paprika ini ya, itu petani biasanya menggunakan abamectin atau si imidacloprid ya. Nah, tapi petani paprika ini saya pernah membawakan video ya, dia itu sudah familiar dengan trizin. Trizin itu bahan aktifnya adalah imidacloprid tambah profezin ya, sangat aktif untuk mengendalikan kutu daun ya, apit, thrips dan kutu kebul ya. Biasanya trizin ini dipakai oleh petani untuk mengatasi hama warang ya, penggedek batang juga ya, pada tanaman padi sawah. Nah, petani apel dan petani paprika ini juga sudah biasa menggunakan produk lain, tapi sudah berapa kali dia memakai trizin. Nah, kembali dia pakai trizin ya. Nah, dia pakai untuk satu drum itu 200 liter. Nah, dia pakai 100 gram ya, 100 gram dia pakai. Nah, ini untuk mengendalikan thripsnya. Nah, ini kita lihat untuk thrips dia pakai trizin, kita lihat ya. Nah, kemudian untuk penyakit dia pakai carbendazim ya. Nah, carbendazim mereknya Mancozeb kalau nggak salah saya. Nah, itu dia pakai cuma 2 ya, Mancozeb, carbendazim dan imidacloprid plus flupropezin. Nah, ini yang dipakai oleh petani. Nanti kita lihat setelah dia spray bagaimana hasilnya ya. Nah, kemudian apakah dia bisa mengendalikan kutu daun, karena selama ini kan dia sudah biasa memakai trizin ya untuk mengendalikan kutu daunnya. Nah, kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Nah, sekarang kita melihat ya, petani paprika ini melakukan penyemprotan ya pada tanaman paprikanya untuk mencegah terutama hama thrips ya, dan penyakit lainnya. Nah, dia memakai carbendazim ya, merek Cozim 80 WP. Nah, ketika dilihat di gudangnya ya, gudang petani ini, saya lihat banyak jenis racun ya. Nah, kalau saya tidak salah catat itu saya lihat ada cabriotop ya, ada antrakol. Jadi cabriotop, antrakol itu dia pakai sebagai fungisida. Ada abasel ya, ada demolis. Nanti dia pakai untuk sebagai insektisida ya, pembunuh membasmi kutu daun. Ada rampage, ada regen ya. Kemudian ada monfenton ya.
dan kemudian juga ada trizin, ada tridor ya yang dia pakai. Juga saya lihat ada bendas ya sebagai fungisida. Jadi dia pakai banyak jenis racun ya yang untuk mengendalikan insektisida, yang mengendalikan hama ya insektisida, dan juga mengendalikan jamur ya fungisida ya. Nah kemudian saya lihat dia pakai dipegilirkan, sekali pakai itu 2 ya. Mungkin hari sekarang AB, besok dia pakai CD ya. Nah besok dia pakainya beda lagi ya. Nah jadi dia selalu pergantian ya untuk mengatasi hama dan penyakit yang mungkin timbul di lahan petani paprika ini. Nah karena saya katakan tadi hama utama yang saya lihat itu adalah kutu daun ya. Kalau seandainya kutu daunnya tidak berhasil dia kendalikan, dia bisa rugi. Nah kutu daun yang utama ya, kalau kita lihat di awal video tadi itu adalah thrips ya, yang saya amati di bunganya itu thrips ya. Ini setelah 2 hari setelah aplikasi. Nah kita melihat di bunganya ya, di bunga itu udah bersih tuh, sudah tidak ada lagi thrips atau kutu daun ya. Nah sudah bersih. Nah ini 2 hari setelah aplikasi. Nah saya katakan tadi biasanya di aplikasi itu dipegilirkan sekali 3 hari ya. Nanti kalau seandainya hari pertama itu dia mengendalikan thrips yang sudah kelihatan tadi, nah mungkin besoknya dia coba bukan membunuh thrips tapi mencegah timbulnya thrips. Nah yang menjadi perhatian saya itu adalah selama ini kan dia memakai racun ya, tapi tidak berhasil dia mengendalikan thripsnya. Tapi setelah dia pakai trizin, imidacloprid ya, nah kemudian dia campur sama si carbendazim untuk fungisidanya, kutu daunnya bersih. Nah itu artinya sahabatku petani cerdas dalam memilih racun, pilih ya yang kalau seandainya sekarang kita aplikasi tidak bersih, ganti ya. Nah seperti petani itu dia selama ini dia mungkin pakai Abasel, pakai Demolis, tapi sekarang dia pakai trizin, imidacloprid ya. Nah itu dia berhasil mengendalikan thrips atau kutu daun yang ada di tanamannya dia ini. Nah itu mungkin jadi pelajaran juga bagi petani sahabatku dimanapun berada. Pergilirkan ya selalu ya, seperti petani juga dia mempergilirkan. Tapi cek ya, kalau seandainya tidak berhasil mengatasi hama atau penyakit, segera ganti ya. Itu berarti tidak pas atau tidak bagus untuk tanaman. Nah itu yang perlu diperhatikan ya. Ini kita lihat ya, ini bunganya bersih dari thrips ya. Nah kalau seandainya bunga ini betul-betul harus dijaga oleh petani paprika ya, karena satu tanaman itu bisa menghasilkan 2-3 kilo. Nah sementara 1 kilo itu terdiri dari 2 atau 3 biji ya, buah paprika. Nah coba kita bayangkan kalau dia kehilangan 1 bunga atau 2 bunga, itu artinya dia atau 3 bunga dia berarti kehilangan 1 kilo hasil ya. Nah ini paprika ini berumur 5 bulan ya. Nah, jadi perlu terus dipelihara bunganya. Ini si paprika ini. Nah tergantung jenisnya nanti yang dia tanam, apakah ini jenis paprika merah, paprika kuning, atau paprika hijau ya. Nah ini yang harus jadi perhatian sahabatku petani cerdas Indonesia. Apakah itu petani paprika, petani cabai, petani timun, petani oyong dan sebagainya. Apabila diserang oleh kutu daun, thrips, apit, kutu kebul, maka gunakanlah insektisida abamectin dan insektisida imidacloprid. Nah pegilirkan ya. Itu sejauh ini saya amati kedua racun itu ampuh mengendalikan kutu daun, apakah itu thrips, aphids atau kutu kebul ya. Nah ada video-video saya yang lainnya memperlihatkan bagaimana saya memakai abamectin 36 EC ya. Nah itu bisa mengendalikan kutu kebul ya. Silakan lihat video-video saya sebelumnya. Nah untuk lebih meyakinkan bahwa pengendalian thrips ya terutama ya pada tanaman paprika ini sukses dengan memakai imidacloprid ya, plus dupropezin dengan merek dagang trizin ya yang dipakai oleh petani tadi. Saya coba memastikan bahwa betul-betul bunga itu bebas ya dari thrips nih sekarang. Tadi pada awal video saya lihatin ya, hampir semua bunga itu ada thripsnya. Nah ini 2 hari setelah aplikasi tripnya mulai bersih. Nah artinya untuk paprika petani ini, hama di paprika petani ini, thrips itu trizin sangat efektif ya.
Mungkin jenis-jenis lain, karena selama ini kan dia tidak memakai imida ya. Dia makainya itu kalau nggak salah dia abamectin ya. Kemudian ada lain-lain ya. Tapi setelah dia memakai imida, nah si tripsnya bisa bersih ya. Nah itu saya katakan, saya ulang lagi, selalu pegilirkan ya abamectin, kemudian pegilirkan dengan imidacloprid. Nah itu untuk mengatasi kutu daun ya, sangat efektif mengatasi kutu daun ya. Nah apakah itu apit, strips atau kutu kebul ya. Nah karena kalau seandainya si strip itu tidak bisa kita atasi atau kutu daun tidak bisa kita atasi, nah itu bunganya tidak berhasil ya. Ini masih ada 1, 2 ya. Nah saya untuk tanaman hias ya, tanaman cabai yang sudah saya siapkan itunya videonya, 1 kali aplikasi tidak bersih total. Nah 2 kali aplikasi, hari kelima itu baru bersih kutu daunnya dari tanaman cabai yang menyebabkan keriting. Nah ini kalau saya lihat pemakaian imida ini bagus ya untuk mengendalikan trips. Nah bersih, tapi masih ada bunga-bunga, kelopak bunga itu yang ada tripsnya. Artinya ini kan setelah 2 hari ya, nanti setelah 3 hari diaplikasikan lagi ya yang kedua. Nah mudah-mudahan dengan aplikasi kedua itu semua kutu daun atau apit, trips, kutu kebulnya bisa bersih ya. Dan kita harapkan petani ini bisa menyelamatkan bunga-bunganya itu untuk menghasilkan buah baru ya. Nah saya katakan tadi, nah 1 pohon itu menghasilkan 2-3 kilo. 1 kilo itu bisa berisi 2 atau 3 buah paprika. Nah atau kalau dia kehilangan 2 atau 3 bunga, artinya dia kehilangan 1 kilo ya. Nah 1 kilo itu tergantung jenisnya, ada yang harga 20.000, ada yang harga 25.000, ada yang 30.000, ada 40.000 ya, tergantung jenisnya. Nah jenis yang paling murah itu adalah paprika hijau ya. Nah kalau seandainya dia kehilangan 1 kilo 1 pohon, berarti dia kehilangan 20.000 ya. Nah bisa dibayangkan ya, sangat pentingnya bagi petani paprika itu menjaga bunganya jangan sampai rontok dan jangan sampai rusak oleh si kutu daun, terutama trips ya. Nah mungkin itu yang harus diperhatikan oleh petani paprika lain, atau petani cabai, petani timun, atau petani oyong dan lain-lain ya. Tanamannya harus diselamatkan dari kutu daunnya. Kalau kutu daun itu tidak bisa kita selamatkan, kita jaga, kita bersihkan, maka dia akan membawa virus kuning, virus Gemini atau virus bule ya. Nah si kutu daun itu apit, trips, kutu kebul sebagai vektornya. Oleh karena itu virusnya harus kita bersihkan dengan cara membunuh si vektornya, itu kutu daunnya. Nah sekaligus kita bisa menyelamatkan tanaman kita dari kutu daun terhadap merusak bunga atau merusak daun. Nah juga menyelamatkan tanaman dari virus kuning atau virus bule atau virus keriting. Nah demikian ya video saya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.